ada tak di sini kok ya dicuekin, malah mainan HP. Ini aku baca berita ini loh. Berita apa? Itulah ada anak muda bunuh diri karena putus cinta. Pripun Pak De? Anu aja yang ngomong Lola terus hati biar kejuk ya. Ya Lola ya. Oke. Udah Lola yang bacain Lol. Ayo bacain lah. Udah bisa baca belum? Bisa. Oke, itu loh. Oh iya. Apa? Ada anak muda bunuh diri karena putus cinta. Waduh. Itulah sekarang remaja sekarang tuh kelihatannya kurang long thinking. Long thinking apa Pak De? Berpikiran yang jauh. Oh. Wah, aku nak bahasa Inggris enggak bisa, malu sama Lola. Lola aja pada bahasa Inggris. Kamu enggak bisa. Gimana toh ada nalu-naluin lo ya. Ya, Lola udah. tuh anu ya bapaknya pengarang lagu ya. Lah kok bisa? Abah Lala. Abalala. Anaknya Lola, bapaknya Abah Lala. Aduh. Ini buat belajar Lola ya, kalau jadi seorang pemuda atau remaja itu harus punya semangat yang tinggi. Jangan mudah putus asa. Karena seperti Thomas Alva Edison mengatakan, itu no change in despair. Oh, toh iku. Loh itu kata-kata Thomas Alva Edison. Ah, kamu nggak pernah baca itu kok. Wah. No change in despair. Tidak ada kesempatan dalam keputusasaan. Tidak ada kesempatan dalam keputusasaan. Because the wind of change. Karena angin Ora, Hah? karena aku lagu Scorpion. and the wind of change. Ayo ya Scorpion. Nah, memang gini sekarang ya, tradisi sekarang kan Yeah. kita sering lihat itu berita-berita di televisi itu ada remaja putus asa bunuh diri. Minta motor enggak dikasih bunuh diri. Bahkan kemarin ada yang katakan dia pulang ngaji itu dibunuh. Iya, ditusuk. Nah, Ya, itu ditusuk. gara-gara orang yang nusuk itu dihina sama temennya enggak punya HP. Iya. Terus ada juga loh Pak De, Yang temanku itu pengen motor. Mm-mm. Enggak kayak kan orang tua kan kadang ada yang mampu, ada yang enggak gitu Betul, kan. Orang Orang tuanya enggak nyanggupi, terus malah ngancem-ngancem go peso gitu loh. Itulah seharusnya kalau kita punya keinginan, kita harus punya usaha atau niat untuk bisa mendapatkan dengan suatu hal yang lebih baik. Oh iya ya, mungkin kalau zaman saya dulu tuh sering dinasehati sama ibu saya. Wih, gimana? Coba kamu tuh sering-sering dengerin lagunya Rhoma Irama gitu. Lagu Rhoma Irama. Iya. Yang mana, Dit? Gitu loh. Yang darah muda, darahnya para remaja. Nah, itu loh. Itu kan sebenarnya mengingatkan kita untuk apa namanya tuh, untuk Wah, dolanan hati neneh. enggak. Kejar kepean. Enggak, ini baca-baca berita tadi itu loh. Wah, jadi kan seru tuh. Biasanya kan Lagunya Rhoma Irama itu kan berkesinambungan. Itu darah muda. Heeh. Tadi apa kelasnya lagu tadi syairnya? Darah muda. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja Nah. tanpa menghiraukan akibatnya. Itu Nah, berkesinambungan lagunya itu. Yang situ darah muda kemudian larinya ke Mira Santika. Mira Santika. Mira Santika. No way. Ya Ku tak mau. Nah, itu Iya, kemudian iya, lagi berkesinambungan menuju ke judi. Karena dia berpikirannya hanya sementara, tidak ke depannya. Makanya dengan jalan yang begitu singkat dia menginginkan mendapatkan sesuatu yang lebih enak gitu itu. ya. Makanya kan kayak Lola itu Yeah. kan sudah pintar ngaji, Alhamdulillah. sudah bisa sering ibadah, itu mungkin bisa menjadi benteng sebagai seorang pemuda. Gitu ya Iya. Lola ya. Iya ya tak de. Tak de berarti aku enggak dulu ya tak de kalau misalkan pengen sesuatu terus ngancem-ngancem Oh gitu. jangan, kalau misalnya Lola ingin sesuatu, usaha. Mungkin kalau ingin ya bikin apa ya usaha mungkin berdagang, jual-jual apa kayak gitu yang kira bisa menghasilkan. Kayak Pak De dulu juga gitu. Pak De tuh, Pak De tuh usaha kecil-kecilan. Masa? Ternak tumo, usaha kecil-kecilan tuh Mas. Tumo tuh. Enggak. Kutu. Artinya gini loh, kita tuh punya usaha karena sesuatu harus yang menarik dulu. Harus produktif, iya. inovatif, kreatif, interaktif, baru dapat tarif. Gitu loh. Wah, kalau langsung ke belakangnya itu yang tarif tok bisa nggak Pak De? Nah itu kamu kayak pemuda tadi berpikiran super. oh iya, Nanti kalau iya. nggak sesuai kamu lalu bunuh diri, nggak sesuai dengan target. Kalau bahasa Inggrisnya shortcut ya. Seperti apa? Jalan pintas. Nah makanya jarang di screenshot. Kok screenshot? Orang hubungannya.
Waton Inggris. Aduh. Makanya kalau saya tuh usaha, saya tuh bikin sesuatu yang kira-kira menarik, yang orang tuh mendengar. Katakanlah saya sekarang mengusahakan itu bikin minuman yang kayak wajahmu itu, pasti orang akan penasaran. Aku lihat kamu bikin minuman tuh terinspirasi dengan wajahmu. Wah. Namanya wedang wuh. Sampah. Tapi itu menghasilkan. Buktinya orang banyak yang mencari. Iya, minuman sampah ada. Kan sampah ya. Penasaran toh. Wedang wuh kaya ngopo? Itu ternyata dari rempah-rempah. Iya. Itu bisa buat kesehatan. Itu makanya orang tertarik karena inovatif gitu loh. Betul. Jadi apa yang orang butuhkan juga itu bisa jadi salah satu pilihan ya Pak De. Begitu, jangan mudah putus asa ya Lola ya. Oke tak. Makanya aku ingin usaha dong. Jangan selalu mengandalkan orang tua. Kalau memang kita mampu, kenapa tidak? Makanya kayak Lola itu sekarang sudah mulai menapak atau mulai mempersiapkan untuk masa depan. Oke. Jangan mengandalkan orang lain. Kak, sekarang masih mengandalkan orang itu kamu. Iya. Kalau dilepas kamu jatuh mesti. Lemes. Aduh. Bocah kaya ini yang ini ya ampun. Tangki tengah ada. Bocah kok ngene jan kuwi telake barang raketok, untune barang raketok. Aku enggak ada giginya ya tak De. Tapi cantik kok Lola. Alhamdulillah. Kalau sekarang ibaratnya kayak Lesti Jor-joran. Apa Lesti Pak? Jor-joran. Lesti Jor-joran. Berarti iki dola diliar ya. Enggak. Ya sekarang kita kembali lagi ke yang tadi Mas tadi loh. Nggih. Kan kalau sekarang ngomong masalah pemuda, itu orang tuh kadang tuh figur ataupun anatomi tubuh itu bisa menghasilkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Banyak orang mengatakan dari manakah datangnya cinta? Dari mata Turun ke hati. Nah, itu bukannya cinta. Bahkan tawuran pun juga itu. Dari mata turun ke hati. emosi. Ke emosi. Ya, atau pandang-pandangan dulu. Nah, akhirnya ada yang memanggil teman tawuran. Sebenarnya untuk menghadapi musuh itu senjata yang paling ampuh adalah kasih sayang. Wah. Kenapa saya bisa bilang gitu, Dit? Gimana Pak? Aku bocor dulu, Dit. Apa itu? Dalam ada musuh. Oh, alah senjata kasih sayang dah. Kata-katanya Cut Nyadin ya. Ya, makanya kalau orang itu harus ada pasor. Makanya sebagai seorang pemuda jangan mudah emosi dah. Kita harus bisa lebih sabar atau fasabrun jamilun innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Tahu kan, Lola? Artinya apa artinya? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pandai kamu Lola. Mas Radit ini nggak ngerti deh. Nggak ngerti Mas Radit itu perlu dikasih tahu Lola ya. Huruf hijaiyah nggak hafal. Nggak tahu dia hurufnya. Makanya dikasih tahu Lola ya, biar bisa Lola ya. Iya. Makanya kan iya. Sekarang banyak anak muda yang mulai bergerak, apalagi sebelum pandemi itu atau pas masa pandemi itu banyak sekali orang yang jatuh bangun dari usahanya, dia jatuh kemudian bangkrut itu, sekali. Pak De, waktu pas pandemi kemarin itu kan mau pegawai, mau usahawan, mau seniman, ambruk semua tuh Pak De. Lah kok itu dunia pendidikan itu loh. Iya. Itu akhirnya mengubah arti atau image dari kata-kata sekolahan itu. Apa itu Pak De? TK. Kalau kamu TK artinya apa? Tanan kanak-kanak. Itu sebelum pandemi. Kalau pada saat pandemi TK itu artinya tuku kuota. Beli kuota. Nah, iya kan sekolah. Kemudian kuota. Naik SD. Sekolah daring. Lah kan sekolahnya kan pakai daring semua. Daring, ya. Kemudian lagi ke SMP. Sekolah menengah pertama harusnya. Itu harusnya kalau pandemi sekolah melalui ponsel. Nah, kan gitu gitu. Iya, kuliahnya cuma gini toh gitu ya. SMA, sekolah menengah atas. Seharusnya itu pandemi ganti sekolah melalui Android. Atau sekolah melalui Apple. Nah, ya kan makanya itu. Akhirnya kalau dia kuliah, dia nanti tirnya SPD. Sarjana pendidikan? Bukan. Apalagi Pak? Sarjana pendidikan daring. Lalu kuliahnya juga kayak gini loh Pak. Makanya itu. Tapi akhirnya setelah sekarang sudah mulai normal, sekarang pendidikan sudah mulai bisa pulih kembali, ya kita berharap semoga akan bisa lebih baik lagi. Amin. Yang tadinya jatuh dalam usaha sekarang bisa bangkit lagi untuk membangkitkan mungkin perekonomian yang sedang terpuruk. Itu. Dan kita lihat kesenangan sudah banyak di mana-mana. Kemudian pendidikan sudah tatap muka. Tapi ya itu kita harus tetap waspada karena pandemi belum berakhir. Masih endemi katanya ya Pak De ya. Kalau Lola dulu kalau pas pandemi ngajinya online atau langsung di masjid? Online Pak De. Oh gitu ya. Oh gitu. Berarti nggak langsung ke masjid, online dulu ya. Enggak. Oh, ke masjid nggak boleh waktu itu ya. Nggak boleh. Itu nasihat WHO.
mazhab WHO. Nyarli. Oke, makanya kan Lola sebagai seorang generasi penerus, seharusnya semua masa depan bangsa ada di pundak Lola. Kalau kayak Pak Ade hanya bisa mendorong, memberikan contoh buat Lola gimana untuk bisa hidup lebih baik lagi pada masa-masa yang sulit. Amin. Tapi tak deh. Kalau mendorong jangan kenceng-kenceng. Nek kenceng orang mendorong, jongkrong ke. Ya enggak toh Lola, mosok pada kan sekejam itu. Itu maksudnya memotivasi Lola. Memotivasi ya lho. Karena kita lihat pengalaman Pak Ade dari sebelum pandemi, kemudian menghadapi pandemi dan kehidupan ekonomi setelah pandemi. Iya, berarti harus bangkit lagi ya Pak Ade. Semangat terus pokoknya ya. Iki seberang menit iki? Jangan sampai putus asa pokoknya. Pedat-pedat ya kamu ya. Oke. Tapi kayaknya kita perlu belajar Pak De. Saya pun kan juga kadang pengen gimana sih caranya buat bisa bangkit supaya semangat lagi. Kadang kan kita perlu belajar sama orang yang sudah berpengalaman gitu kan Pak De ya. Kita mau berjalan 1000 langkah harus memulai dari 1 langkah dulu. Nah, langkahnya itu kan kita perlu belajar dari orang yang sudah melangkah gitu Pak De. Ada info enggak Pak De? Oh, ada. Kalau kamu ingin informasi mengenai itu, yuk ini ada yang mau datang untuk hari ini. Wah, kita bisa belajar bersama mereka. Wah, semangat aku kalau gini. Yuk. Tak museum, monggo sahabat museum. Ya, kita ketemu lagi di program Tok Tok Museum. Monggo sahabat museum. Mas Malik, ini pas banget loh. Gimana? Hari ini nih 28 Oktober 2022. Pas tanggal tua. Kok pas? Oh bukan ya? Iya juga sih. Ya kan? Itu banget ya, tinggal 3 hari lagi. Masih harus bertahan weekend di tanggal tua tuh susah gitu rasanya. Katanya tahun depan itu resesi ekonomi ya. Wah amit-amit, jangan dong. Prediksinya gitu. Ya, tapi semoga meleset. Tapi ini dompet udah mulai resesi belum kalau tanggal 28 kayak gini? Rasa itu saya pengen kayak apa ya? Jual apa teriak gitu. Teriak tapi nggak bisa menyelesaikan masalah kayaknya. Malah ganggu tetangga ya kan. Ngerisain. Makanya kita ngobrol-ngobrol aja di sini. Boleh. Karena di Tok Tok Museum kali ini kita kedatangan 2 orang tamu. Yang satu pemuda harapan bangsa. Yang satu pemudi harapan bangsa. Oke. Pokoknya biar muda terus. Karena kan semangatnya Sumpah Pemuda. Iya betul. Biarkan mereka berdua ngobrol aja gimana? Ya udah kita Kita berganti. Jangan. Kita udah bersama dengan Mbak Ewinda Sari. Ini adalah co-founder dari Go to Sofi dan juga founder Perempuan Punya Karya. Wes, mantap. Halo Mbak Ewin, apa kabar? Halo, kabar baik Mbak Isya. Sama Mas Felix ya. Mas Felix. Kabarnya Betul. para perempuan gimana nih? Masih punya karya? Pasti masih ya. Ya. Masih tetap berkarya? Masih berkarya maksudnya. Masih Iya. berkarya. Oke, dan di sebelahnya Mbak Ewin kita juga ada Mas Irianto atau Mas Iir, seorang wirausahawan kuliner dan juga pegiat UMKM. Ngeri loh kalau ada kata pegiat itu. Itu ngeri, itu Jadi- sudah yang paling inspiratif kayaknya. Jadi bukan bikin usaha untuk dirinya sendiri tapi juga mengajak banyak orang untuk yuk bangkit bareng-bareng. Ilmunya yuk kita. dibagi-bagi gitu ya, nggak cuma buat sendiri gitu soalnya. Usahanya dibagi-bagi juga nggak? Ilmunya aja mungkin. Oh ilmunya aja. Atau nggak ya? tahu, nanti kita ngobrol kayaknya. Iya. Harus kita gali lagi. Halo Mas Iir, apa kabar? Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya dua-duanya ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini kalau Mas Iir aktivitas apa aja nih Mas sejauh ini? Apalagi kalau ada prediksi ada resesi gitu berpengaruh juga nggak sih buat teman-teman UMKM? Ya mungkin kalau kita sih menanamkan terhadap teman-teman UMKM adalah selalu berusaha optimis dan konsisten aja sih. Untuk saat ini aktivitasnya ini ya, kalau saya masih di kuliner, kebetulan kan corona sudah mulai menghilang. Alhamdulillah sekarang saya masih di pegiat UMKM dan sekarang saya alhamdulillah dikontrak sama Astra juga Wih. untuk pemberdayaan masyarakat di Gunung Kidul. Ya Wes, ampun mantap ya. tuh kan. Yang kayak gini harus contoh nih kalau punya sesuatu, punya ilmu tuh nggak dipek dewe gitu loh. Oh, kita kok nggak dikontrak mana gitu ya? Belum pantas kita sepertinya. Kita Ya dikontrak hidup aja dulu. Kita di sini aja pokoknya ya di Betul, Tok Tok betul. Museum ya. Ini kalau Mbak Ewin gimana aktivitas Mbak? Sehari-hari di Go to Sofi Mbak Isya, Mas Felix. Ya
jadi ibunya anak-anak ya buat Kutu Sofi ya. Terus kalau perempuan punya karya itu kan lebih ke community, jadi nggak tiap hari juga. Kalau misalnya ada event-event aja gitu. Jadi tiap hari Event di sana. kegiatannya seperti apa sih kalau Lebih ke di kelas-kelas sih tentang perempuan, pemberdayaan perempuan. Kan kalau ngomongin perempuan kan banyak ya problemnya. Dari Anda sebagai perempuan merasa banyak problem nggak? Gua soalnya cepet lupa masalahnya. Perempuannya cepet ya. maksudnya problemnya lebih ke skill mungkin, terus macam-macam ya. Ada yang parenting lah, ada Oh, iya, yang benar, ya benar. kan. Terus apalagi kalau perempuan aktif yang kita kayak kerja-kerja gini-gini, manage waktunya. Kayak aku. Iya. Oh iya ngerti. Langsung ngerasa Udah ini ya sat, set, terpanggil. sat, set, ya. Gitu-gitu sih. Ilmu Mbak Isya. satset gitu. Iya, sat gitu. Benar-benar. Nah, terus kalau misalnya apa namanya kakak-kakak berdua kakak-kakak ya biar Ah, ya, muda oke. ya. Kakak-kakak berdua ini kan berarti juga termasuk yang akhirnya menemui banyak orang, bukan cuma yang seumuran, mungkin yang sudah lebih tua sampai yang masih muda gitu. Nah, kalau ngelihat generasi muda zaman sekarang itu seperti apa sih kalau menurut kakak-kakak berdua gitu? Apakah semangat juangnya itu masih ada atau makin kesini kok ngelihat generasi muda termasuk yang ini ya loyo ya gitu atau gimana? Yang mageran gitu nggak sih? Aku dulu ya, Ya, mungkin boleh. ya. Oke. Ada dua sih sebenarnya tuh. Ada yang saya temuin karena kan kebanyakan di Goto Sofi itu anak-anaknya generasi Z. Oh, seumuran kita lah ya, Mbak kita, Ewin. kita. jadi saya itu kan Ikhlas generasi banget sih milenial. Terus kerjanya sama generasi Z. Jadi ada dua. Ada yang satu itu benar-benar memang mereka itu punya potensi yang luar biasa, lebih pinter daripada generasi-generasi saya gitu kan intinya, karena memang segala informasi juga udah kebuka semua di internet, pinter bahasa Inggris juga gitu untuk anak-anak daerah juga kan gitu. Tapi ada beberapa yang memang itu secara mentalnya mungkin karena terlalu bebas sih dengan teknologi, nah itu juga berpengaruh juga. Jadi saya cukup mewawancarai banyak orang yang mana generasi Z ini itu nggak semuanya seperti itu. Ya mungkin sebenarnya dari generasi ke generasi ada yang seperti itu sebenarnya. Cuman sebenarnya kalau memang mereka itu punya potensi, itu tuh benar-benar mereka tuh keren gitu intinya tuh. Itu sih yang saya rasain ketika wawancarain anak-anak generasi sekarang nih Mbak Isya, Mas Walid. Nah, Jadi kalau kayak nggak bisa dipukul rata ya kalau Iya, saya ngelihat benar. generasi Benar. sekarang mageran tuh ya berarti nggak tetap ya selalu di setiap gitu. masa tuh tetap ada anak teladan, anak yang juara, anak berprestasi tetap ada gitu di bidangnya masing-masing. Betul, yang mageran juga ada ya. Yang mageran juga ada. Ini kalau Mas Ir ngelihatnya, apalagi kalau pada saat ada program-program gitu itu ya di Gunung Kidul dan lain-lain, itu seperti apa ketemu dengan generasi-generasi sekarang? Iya, mungkin saya sedikit cerita dulu. Kebetulan saya juga tergabung di Andromeda juga. Itu kebetulan komunitas juga. Komunitas di mana itu kumpulan teman-teman mahasiswa lintas provinsi juga. Nah, di situ itu kebanyakan mahasiswa dari UGM, dari UIN, UNY dan sebagainya macamnya itu semuanya ada. Nah, dari situ kebanyakan memang teman-teman mahasiswa ini biasanya aktivitasnya kalau dari kampus pulang gitu terus ngerjain tugas, mungkin habis itu ngegame dan sebagainya macam. Nah, di komunitas kita ajarin nih salah satunya public speaking, kemudian pemberdayaan masyarakat juga. Nah, kebetulan sekarang kan memang kita concernnya lagi pemberdayaan masyarakat desa. Jadi teman-teman anak-anak dari kampus ini kita ajak untuk langsung terjun ke masyarakat terkait desa wisata. Jadi kita mendampingi tempat-tempat desa-desa yang memang dia ada potensi maupun belum ada potensi kita munculkan. Kemudian potensi itu kita munculkan dan nanti teman-teman mahasiswa ini akan kita dampingi agar nantinya bisa, biasanya kan ada KKN nih. Nah, KKN itu kan identik biasanya bikin gapura, bikin bu gitu kan. Jadi desa itu biasanya ada mahasiswa nih. Wah, Iya. ini mau bikin apa? Plang atau apa. Bener. Nah, kita akan merubah mindset itu. Jadi salah satunya adalah yaitu tadi gimana desa itu yang mungkin ada potensinya, karena kan memang kita berbasisnya pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi yang ada di desa. Contohnya misalnya di desa itu ada yang punya kambing, ada yang punya kerbau atau aktivitasnya ke sawah kayak gitu. Nah, itu kita jadikan wisata. Jadi kita tidak merubah identitas dari desa tersebut, tapi kita akan kita munculkan tadi yang biasanya kambing itu cuma kita kasih makan, diperah susunya, nah itu kita jadikan wisata.
Jadi wisatawan yang datang dapat pengalaman gitu Betul ya. sekali, ikutan ke edukasi sawah, bisa dan jadi juga wisata seperti edukasi. apa. Mungkin kalau udah alamnya sudah terbentuk, ada sungai yang bagus, nanti kita olah seperti apa, mungkin nanti jadi tubing atau seperti apa kayak gitu sih. Jadi kita tidak gimana caranya, memang itu ya alami kayak gitu. Jadi kita tidak membangun infrastruktur, harus mendatangkan investor, dan itu tidak. Jadi yang udah ada gitu ya. Yang udah ada kita kembangkan. Kembangkan lagi. Betul Iya. sekali. Mas Ir dulu waktu KKN juga pelangisasi. Kebetulan kalau saya KKN dulu karena saya psikologi ya. Aha. Jadi lebih kepada waktu itu memang desanya di Kulon Progo itu nggak ada PAUD, nggak ada les-les kayak itu. Jadi kita ngajar les waktu itu. Oh. Jadi tidak ada Oke. pelang-pelang kayak gitu juga sih. Aku sih. Oh, Generasi pelangisasi. Pelangisasi ya, generasi gapurasi. pelangisasi. Aku juga iya termasuk. Makanya tadi ada gapura langsung jelek gitu. Iya. Kok bener gitu. Iya. Karena begitu datang memang masyarakat waktu itu langsung nanya, Mbak itu sebelah sana itu belum ada gapuranya nih, Anda masuk di sana. Iya. Itu selalu itu yang di Identiknya ya. iya. Kayak seolah-olah kalau KKN itu cuman itu aja bisanya Mbak ya. KKN, Mbak KKN dan Mas KKN ya. Betul. Iya, betul sekali. Oke, kemudian kalau Mas Iir dan juga Mbak Ewin ngelihat life skill gitu, seberapa penting sih kita perlu untuk punya kompetensi dalam hal A, B, C gitu, gimana Mbak Ewin? Saya ya, oke. Life skill ini yang tadi aku bilang kalau generasi muda itu ada yang dua tadi ya. Nah, ini sebenarnya saat sekarang tuh kompetisinya cukup gede karena memang teknologi atau informasi kan cukup terbuka ya. Life skill ini penting banget Mbak Isya. Karena memang ini bukan hanya oke, kamu pinter di pelajaran aja, tapi kamu juga pinter di sesuatu hal yang lain. Karena in the end pelajaran itu mungkin di kerjaan kan juga nggak semuanya kepakai kan, tapi life skill yang lain itu benar-benar harus kepakai, seperti yang life skill apa ya, misalnya tentang intrapersonal, cara kita ketemu orang, cara kita ngomong, cara kita memahami orang, mendengarkan, nggak egois dan sebagainya, itu kan skill kita kan, nggak cuma nanya oke, kamu pinter eksak aja, kamu pinter ini aja, sepertinya enggak ya, kayaknya sekarang anak-anak benar-benar harus bisa berkompetisi di hal itu. Betul. Gitu Dan kayaknya. berinteraksi sama orang lain secara sosial ya. Benar, sosial. Apalagi kalau sekarang ke apa ya, kolaborasi ya, Betul. Mas, Mbak. Itu benar-benar kan harus semuanya yang ada di sini kita bentuk komunitas gitu sih. Aku pinter loh. Coba Oh, cek percaya itu. aku. Gitu. Golongan darahku A terus. Oh iya. Iya. Kalau aku Terus nggak terdaftar tensinya berarti. 100 terus ya. Golongan Aku tahu kesatria loh itu. itu. Golongan satria. Tensinya 180 terus ya. Aduh. Nah ini kalau Mas Ir melihat life skill apa sih yang mungkin bisa diaplikasikan di berbagai bidang, dan Mas Ir juga setiap kali ada program pemberdayaan ke pemuda, desa dan lain-lain, itu yang dikedepankan. Iya. Yang jelas kita harus punya ilmu public speaking ya. Maksudnya kepercayaan diri ketika kita ngomong sama teman-teman yang ada di desa, karena kalau di desa itu kan banyak banget pendidikannya yang mungkin dari lulusannya dari SD, bahkan ada yang kuliah juga. Jadi gimana cara kita komunikasikan bahwa agar mereka itu semuanya paham. Ya itu penting banget sih, komunikasi publik itu penting banget. Terus kemudian kalau saya ini kan kebetulan di UMKM ya. Jadi salah satunya adalah teman-teman yang punya hobi misalnya masak, yang punya hobi mungkin dia desain dan sebagainya macamnya, itu kita berdayakan. Jadi kalau masak biasanya nanti bikin snack, catering dan sebagainya macamnya, itu jadi nanti bisa jadi daya jualnya mereka gitu. Oke, berarti itu udah kolaborasi tadi itu. Betul. Karena sekarang kayaknya eranya kolaborasi ya. Jadi Benar, semua orang benar, harus Iya, betul. bisa membuat sesuatu, kalau sendiri nggak bisa ya ngajak orang lain gitu. Jadi bikin sesuatu yang berdampak untuk orang banyak. Pantesan tadi Mas Radit ngajak si Lola ya. Itu kolaborasi juga ya Mbak ya. Kolaborasi. juga, gitu. Kalau cuma Lola aja nggak bisa kan? Dia lemes. Lemes Nggak nanti. bisa ngapa-ngapa gitu. Nah ini Mas Ir dan juga Mbak Ewin dengan usaha yang dilakukan, kok masih sempet-sempetnya melakukan kegiatan pemberdayaan itu, gimana sih? Kok dari bisa awalnya, gitu ya? Kok mau-maunya? Kan kayak ngurus usaha sendiri itu kan udah repot pasti ya. Ini nambah lagi gitu istilahnya buat tanda kutip ngurusin orang lain gitu istilahnya. Supaya mereka bisa berprestasi, bisa berkarya gitu. Kenapa nih Mas Ir dulu? Kalau saya itu kan bagian sharing, berbagi saya. Yang jelas kalau saya kan
karena memang dari psikologi, kemudian usaha saya sebenarnya basicnya adalah di apa ya, tour, travel, kemudian pemberdayaan masyarakat itu, jadi itu sudah nyambung banget sih. Apalagi kemudian kalau bisa saya sambi itu karena kebetulan usaha saya yang kuliner ini kan sudah bisa jalan sendiri karena memang sudah berbasis kemitraan. Kemudian kalau yang pemberdayaan tadi emang saya juga di pemberdayaan dari awal, dari lulus kuliah itu sudah mulai di pemberdayaan. Jadi ya hobi akhirnya juga cuannya juga di situ juga. Juga ada yang sosialnya juga pasti. Iya, iya. Kayak sekarang digandeng sama Astra ini berarti kan oh ini yang buat cuannya. Nanti dampaknya itu kan nanti setelah itu kan biasanya ada kesinambungan. Biasanya ada konsultasi dan sebagainya macamnya itu buat saya untuk yang sosialnya gitu. Jadi berimbang ya, yang Berimbang untuk sekali, cari ya. cuannya ada Ini untuk ngimbangin yang Tamu kita masyarakat nih ya. dua-duanya dari keluarga baik-baik. Sisi keluarga baik-baik, sisi keluarga Kita baik-baik baik juga. Kita baik juga. Kalau Mbak Ewin, Ya memang tadi Mas Felix bilang kalau misalnya kok bisa ya antara bisnis sama ngurusin apa ya orang banyak gitu kan, intinya emang itu challenging juga sih. Kalau bisnis kan kita hampir semuanya pakai logika, sedangkan sini kan pakai apa ya namanya rasa Ya. gitu kan Iya. intinya. Nah, tapi basicnya memang saya itu orang sosial, jadi suka ketemu sama orang. Terus zaman dulu cukup aktif di kuliah, di SMA juga, anak OSIS. Terus kuliah juga sukanya ikut-ikut apa ya kegiatan kuliah ya? Organisasi lah intinya gitu-gitu. Jadi itu benar-benar membekali gitu. Nah tadi benar Mas Ir, kalau misal usaha atau bisnis itu kan memang yang menghasilkan. Nah tapi kalau ini itu yang benar-benar dari hati, yang ibaratnya kamu nggak usah dibayar nggak masalah deh gitu intinya tuh. Yang Oke. penting kita kalau menggerakkan bisnis gitu. itu benar-benar istilahnya kan kita ada target gitu ya. Iya jelas. Tapi ini yang satunya tuh dari hati. Seperti apa bahasanya nanti kita akan break dulu sebentar ya. Oke, boleh. Ya jangan kemana-mana, Talk Talk Museum akan kembali saat lagi tentunya hanya di Talk Talk Museum. Monggo, sahabat museum. Tahta museum, monggo sahabat museum. Oke, tentunya kita masih ketemu di Talk Talk Museum. Monggo sahabat museum. Monggo. Monggo. Tadi kepotong ya, belum puas nih kayaknya Masalah jawabannya. logika dan hati. Betul, kalau misalnya ngomongin bisnis berarti ngomongin logikanya, Logika ya hitung-hitungan. benar. Hitung-hitungan. Bisa dibilang kayak untung rugi gitu ya istilahnya. Tapi kalau yang satunya untuk tanda kutip mungkin mengabdikan kepada masyarakat pakai hati. Pakai Boleh hati. ditambahin lagi kalau tadi misalnya ada yang mau di garis bawahi lagi kira-kira kalau dari Mbak Ewin seperti apa? Iya, kalau tadi pakai hati ya. Kalau semisal kita nggak pakai hati kan kita nggak bisa ngerakin orang. Karena ngomong orang lah ibaratnya kayak gini kan nggak semuanya punya satu, apalagi yang punya satu tujuan gitu intinya. Tapi kalau yang tadi bisnis tadi yang benar-benar sebenarnya bisnis itu nggak cuman logika aja sih. Ada yang pakai hati, maksudnya ketika kita mengelola orang gitu. Tapi kan namanya bisnis ya tadi Mbak Isya bilang target. Target betul. Apalagi Mbak target, terus goals kita mau kemana gitu. Makanya kalau misalnya kita itu yang benar-benar membuat komunitas atau menggerakkan komunitas ya dari dalam diri dulu. Ini udah siap belum? Ibaratnya nggak dibayar sampai malam pun, sampai pagi pun kamu oke nggak di sini gitu. Dan itu orangnya nggak semuanya loh sebenarnya. Yang mampu gitu Iya, ya. yang mampu ke situ nggak semuanya. Benar-benar cari orang yang benar-benar satu tujuan gitu. Udah gitu ada juga nanti pasti dari orang-orang sekitar kita kayak bilang ngapain sih gitu. Iya, benar. Kok mau sih gitu. Iya, Habisin benar. waktu, habisin tenaga Iya, gitu ya. itu. Mas Walik juga ngapain sih sibuk ngurusin lingkungan dan lain-lain, nggak ada bayaran ya kan? Ada. Oh ada bayarannya. Nanti. Oh kok saya nggak dibayar dan diundang di acara Anda? Tapi emang gitu ya. Jadi di kegiatan pemberdayaan, kegiatan komunitas itu kita merangkul relawan-relawan ya kan, yang sebenarnya kita yang relawan pertama kan, Betul. yang menyediakan waktu, pikiran, terus apa sih yang Tenaga juga. tenaga juga Iya. gitu. Terus kalau misalnya Mas Ir dan juga Mbak Ewin ngelihat ini ya, yang teman-teman yang sudah dalam tanda kutip dimomong itu, mereka sukses gitu, itu senangnya kayak gimana? Senangnya minta ampun sebenarnya. Banyak ya itu kayak Mas ini juga mungkin pernah mengalaminya.
bener-bener ada nih orang dari kuliah nih dia ikut bukan apa ya namanya, bukan mengabdi sih, lebih ke ngikut acara Perempuan Punya Karya gitu kan, dari awal-awal gitu sampai bener-bener dia paham, dia skillnya di situ bisa keasah kan karena ketemu dengan orang, tahu gimana misal kolaborasi dengan brand apa kayak gitu-gitu, sampai akhirnya dia kerja dan dia sekarang lumayan lah untuk secara karir. Di situ sih rasanya seneng banget sih, karena bisa lebih naikkan apa ya, oh aku bagian dari itu ya, meskipun kita nggak bilang Mbak thank you atau Mas thank you gitu, nggak usah gitu, tapi oh ternyata bagian dari perjalanan orang gitu. Melihat orang itu berhasil dan Iya, pengorbanan benar. kita tuh kayak Ada kebanggaan ya, Mbak ya. Iya benar, ada kebanggaan gitu. Itu ternyata memang udah ada bakat mak-mak dan bapak-bapak gitu ya. Nah benar-benar. Bapak Iir gimana? Tentunya yang jelas adalah ilmu yang bermanfaat kan. Salah satunya itu akan mengalir terus gitu kan. Masya Allah. Karena kan kita nggak pernah tahu ya, kita menebar kebaikan gitu kan, kita menuainya mungkin bisa hari ini, bulan depan, setahun kemudian atau besok, bahkan anak cucu kita yang akan menikmati. Itu sih yang jelas. Yang jelas emang hidup ini gimana caranya memang berbuat baik sih, biar nanti kan walaupun tidak dibalas sama orang itu, setidaknya kita sudah dipersiapkan orang lain yang akan. biar ngalir terus ya. Iya, nggak betul mampet sekali. ya. Kita Iya. nggak minta balasan ya Mas Betul ya. sekali ya. Gitu. Gua bales sekarang ya. Iya. Tuh kan tamu kita dari keluarga baik-baik ya kan. Betul. Kita dari keluarga daerah selatan kalau aku. Aku tengah aja deh. Oh dari tengah. Biar adil. Ini Mbak Ewin dan juga Mas Ir ini bisa sekeren ini nih ngefans sama siapa sih? Yang misalkan kita aku pengen kayak ini nih, makanya ditirukan juga kegiatannya atau mungkin goalsnya juga sama gitu. Punya tokoh idola nggak Mas Ir? Kalau saya karena bapak saya itu kan tentara, jadi kalau ke Kodim itu mesti kan lihat patung Pangeran Diponegoro. Jadi dalam mindset saya itu Pangeran Diponegoro. Dan kebetulan dia adalah salah satu pahlawan yang memang mengusir Belanda dari tanah Jawa dengan perang gerilyanya itu. Jadi itu langsung perang gerilya akhirnya mempengaruhi sama pahlawan-pahlawan yang ada di pulau-pulau yang lain. Kayak pemantiknya. Iya, beliau pemantiknya gitu itu ya, yang betul bikin sekali. panas gitu Oh, gerakan jadinya itu. itu sih Pangeran Diponegoro. Jadi mindsetnya karena bapak saya TNI, jadi sering banget lihat patungnya Ngeliat beliau. patungnya itu ya. Pangeran Diponegoro itu wah berarti Terus ini. sekarang tuh jadi gerilya di UMKM Wah ya itu sih gerilya terus soalnya kita. Kalau Mbak Ewin, Oke, kalau aku adalah tahu nggak ya kira-kira ini semuanya namanya Tribuana Tunggadewi. Dia pemimpin kerajaan Majapahit tapi udah lama banget ya kayaknya kerajaan Majapahit. Aku nggak tahu semuanya orang di sini ngerti apa tidak gitu, Luar karena biasa memang sejarahnya kayaknya beliau ya. ya luar biasa sebenarnya untuk anak tanah sosial Jawa. kan yang tadi ya. bilangnya. Gimana? Anak sosial soalnya. Iya, anak sosial. Sejarawan juga. Ya. Nah kebetulan kalau di tempatku secara keluarga kan kebetulan punya anak juga. Jadi rasanya tuh kalau misalnya anak udah mulai belajar sejarah Mas Mbak, jadi mau nggak mau emak-emaknya ini juga harus ikut belajar, terus ngasih tahu juga, terus nemu salah satu sosok Tribuana Tunggadewi. Sebenarnya ketika bikin Perempuan Punya Karya ini saya terinspirasi juga untuk orang-orang dari luar karena banyak banget sebenarnya. Nah tapi makin kesini terus Indonesia itu sebenarnya siapa ya yang cewek yang benar-benar tangguh gitu ini ya. Oh ternyata nemu itu Tribuana Tunggadewi itu dari kerajaan Majapahit. Dia ibunya Hayam Wuruk. Dia salah satu penggerak Gajah Mada yang menyatukan Nusantara. Oh ternyata Nusantara tuh gede ya, dan andilnya dia tuh gede sekali gitu. Jadi woman empowerment pun di Indonesia sebenarnya dari zaman dulu udah ada, Dari zaman tapi Majapahit nggak udah ada ya. pernah mungkin ya nggak Terekspos pernah gitu ya. terekspos gitu intinya. Kita mensosokkan adalah dari sosial media kan banyak nih siapa gitu, perempuan juga seluruh dunia banyak seperti apa Bunda Teresa, terus siapa ya banyak lah untuk Mbak Ewin perempuan. Dasari. Saya kan Amin. Jogja. Salah satunya ya. Siapa tahu internasional loh. Amin. Inspirasi banyak wanita. Ya, nah itu sih sebenarnya siapa tahu pemerintah juga bisa membangun kayak untuk perempuan terutama kita tuh ada salah satu sosok yang harus diekspos bahwa sosok tersebut itu adalah yang digemari oleh anak-anak kita, adik-adik kita gitu. Oke, bukan BD21 ya? Bukan. Oke, itu banyak loh ini di karakter-karakter Ana, Sofani dan lain-lain tuh sekarang banyak yang ditempelin gitu itu. Tanpa kalau kita kan kalau misalnya tadi
dua contoh yang diidolakan Pangeran Diponegoro dan Tribuana Tunggadewi itu nggak kita temukan ya kan? Atau mungkin harusnya nanti ada orang-orang atau gerakan yang bikin kali ya, Iya. karakter-karakter itu Mas jadi Felix. lebih. Ya, saya Ya. cari pemodal dulu ya. Kan relawan, gimana sih? Aduh gimana ya? Jadi harusnya kalau Mas Iir dan juga Mbak Ewin melihat pemerintah harus gimana dengan kondisi yang ada seperti ini dan seberapa penting sih ada komunitas-komunitas yang bergerak dari akar rumput gitu? Pemerintah ya, satu hal menurut saya, budaya kita, maksudnya bukan merubah sih, tapi mengenalkan budaya-budaya Indonesia itu kepada anak-anak muda. Karena ya mungkin Mbak Mas semuanya tahu lah kalau misal budaya kita kan terbawa oleh budaya dari luar. Kita nyanyi-nyanyi dari luar, padahal kita tuh punya budaya sendiri gitu, yang harusnya lebih menarik kan, harusnya itu dijunjung tinggi kan, dilewat mungkin entertain, mungkin film, mungkin yang kesukaan anak-anak lah. Nah itu salah satunya sih menurut saya ya. Jadi lewat situlah budaya-budaya itu harus dimasukkan satu-satu ke anak-anak muda yang generasi adik-adik kita ke bawah ya. Itu supaya jadi kayak mengakar bahwa kita lebih cinta negara Indonesia sendiri daripada mungkin budaya yang dari luar. Tanpa sengaja sebenarnya budaya kita lagi nggak baik-baik saja kan. Ya, benar. Karena kebanyakan kolaborasi itu ya. Ya, Kolaborasinya tapi boleh, tapi kalau kebanyakan jadinya hilang. ya, karena saya ada di bisnis ya Mbak, Mas. Jadi saya tahu istilah-istilah hal yang menurut bisnis itu ada yang namanya mungkin kapitalisme, apapun yang ada di situ. Oke. Gitu. Mas Iir gimana? Ya, kalau saya dari segi pegiat UMKM ya. Jadi kalau untuk pemerintah lebih kepada memfasilitasi untuk legalitas. Jadi banyak teman-teman dari UMKM itu biasanya terkendalanya adalah legalitas. Dan tidak tahu setelah ini harus ngurus legalitasnya seperti apa gitu kan. Jadi kayak PIRT, BPOM, halal dan sebagainya macamnya itu pemerintah hadir untuk mendampingi untuk legalitas. Kenapa harus legalitas? Karena kalau produknya itu sudah legal, kemudian ada izin edarnya, otomatis secara segmentasi pasarnya akan lebih luas lagi. Bisa ke toko oleh-oleh, bisa diekspor dan sebagainya macamnya itu sih. Jadi lebih kepada peran pemerintah terhadap fasilitasi terhadap UMKM berkaitan dengan legalitas agar marketnya lebih luas lagi. Kayak gitu. Bisa Oke. sampai ke luar negeri juga ya Mas. Betul sekali itu kan Karena butuh ekspor legalitas. kan, dengan ekspor kan kita bisa mengenalkan Indonesia dalam segi yang Produk-produknya. iya benar gitu. Dari budaya-budayanya bisa ikut serta go internasional Iya, juga dikenal. benar. Betul sekali. Kita ekspor apa ya? Ekspor diri kita aja gimana? Jangan, ini Jangan di TKI. Udah kita di Tok-Tok Museum aja. Ya, benar. Apalagi pas hari ini 28 Oktober ini komunitas Fox School berulang tahun yang kelima. Yeay, selamat. Ini Terharu lagi kalau manusia tuh lagi suka lari-lari nggak sih? 5 tahun untuk kesana kesini. Iya, riweh-riwehnya gitu ya. Lagi itu. aktif-aktifnya ya. Iya, dan dulu tuh komunitas Fox School ini terbentuk di Museum Benteng Fredebok Yogyakarta tepat 5 tahun lalu dalam event teatrikal sejarah Sumpah Pemuda yang diikuti seratusan relawan, pelajar, mahasiswa dan umum, dokter ada yang ikut waktu itu, saya ingat Luar banget. biasa. Di Benteng Fredebok dan acaranya dibuka oleh Kepala Museum Benteng Fredebok pada masa itu yaitu Ibu Zaimul Azhar. Kita tepuk tangan dulu untuk Benteng Fredebok. Terima kasih Mantap sekali memang ya. Ini boleh karena ada kuenya, kita nyalain dulu. Lola mana? Lolanya nanti nggak bisa bawa kue. Oh gitu ya, jujur banget ya. Kita maunya lolanya aja boleh nggak? Iya, Boleh sih. Lola lagi TPA ya. Tapi lemas lolanya ntar kalau Iya, lemas Lolanya gitu. lemes. Susah sih. Susah, dia nggak biasanya ngabisin. Tahu aja deh. Nah. Oke. Teriring doa terbaik untuk komunitas Fox School, semoga ke depan bisa terus memberi warna di Museum Benteng Fredebok, di berbagai museum. Aku mau nangis loh. Tisu tuh ada tisu. Jangan. Ayo kita giniin aja. Nyanyi nggak? Happy birthday? Enggak. Potong kue Pak D. Pak D potong kue. Wesi ya wesi. Waduh. Aku
Aku malah wedi. Iki lengres piye iki? Tur iki kuwalek iki Pak De. Boleh Pak De. Kebalik. Carane nek balik ya rotine dibalik ngene. Wah, kok ora cerdas kowe. Ngene ya, Mbak. Ya. Heeh. Sah. Pak De, ini Foxcall 5 tahun berhubung Pak De sik tua dhewe. Buat Pak D kan. Buat Pak De. Wes seneng nek Pak De kena diabetes ya. Kena pribadi kayak iki. Pak De apa rada nyuda gula e. Ya berarti yang dimakan Ini ngene. kok langsung ngerti loh. Pentolnya aja pentolnya. Kita malah ribet di sini ya. Kita juga punya ini loh ya. Nah, ini kita bakalan udah keiris ya kan. taruh sini. Kita bakalan tukar kado spesial sebelum nanti bagi-bagi hadiah buat sahabat museum. Ini kayaknya punya aku, jadi jangan aku. Tapi ini isinya bagus, sumpah. Ya udah buat aku. Dan sangat kepake. Silakan. Ya diambil. Ini punya siapa? Enggak tahu. Ya siapa ya? Ini siapa Ya, ya? Siapa ya? Mana? Ambil Mas, kita Ini buka. nanti kira habis. Rame. Ayo dibuka. TV ya kita ini. Dibuka di tempat. Yuk, Mas Felix 1, Mas Radit 1. Nanti Yang aja ya, yang gampang ya. iya. Hmm, Kamu buka ini. Orang-orang ya. yang diikat. Ini kok niat banget sih? Oh ya. Ya, kita buka. Tara. Ini makanan tenan. Ini makanan beneran. Makan besar. Ini apa Nah, sih? iki saya tak balik tasnya bae kira tak. Oh, ini makanan. Aku dapat makanan beneran. Kamu dapat apa? Iki boleh gua enggak buat. Apa sih? Iki rasanya karo isine ini. Alat tulis. Wow. Ini apa sih? Buku ini mungkin harus dibuka dulu kita. ATM bukan enggak ATM iki. Iya ini isi rekening mungkin. Itu buat aku aja. Ini untuk supaya kita bisa berkreasi terus, nggak terganggu oleh udara dingin akhir-akhir Betul. ini kan. Itu dari aku. Itu dari aku. Rada nyesek tak kira kurang udara, tak kira itu ebol katanya mau kafe kecil jadi nyesek banget. Oke, dan ini kedua narasumber kita juga dapat kado spesial. Ini kenapa? Wow, Wow. Itu apa sih? itu emas kayaknya. Ini nggak ada apa-apanya. Mas Felix. Ada tuh. Wah. Oke, ini untuk kedua narasumber kita. Terima kasih sekali. Ini kado silangnya. Silakan. Terima kasih. Mas Iir. Dan buat yang di rumah juga jangan khawatir. Yang mau dapetin hadiah, silahkan Anda bisa jawab pertanyaan berikut ini. Siapakah tokoh idola dari narasumber kita? Dua-duanya dari Mas Iir dan juga Mbak Ewin. Siapa? Ayo. Ya. Pak Denovi Kalor dan Lola. Salah. Pilihan Eh, selanjutnya. nggak ada. Isya Dewi dan Felix Chris, Tetot, salah. Ya udah, berarti Anda belum beruntung. Oke, segera jawab kuisnya di Instagram Museum Benteng Fredebak Yogyakarta. Ada hadiah yang sangat menarik yang bisa didapatkan. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Komunitas Foxcall karena kedua narasumber kita juga bagi-bagi hadiah di sana ya. Oke, kita udah harus pamitan ternyata ya. Sedih banget. harus ketemu lagi ya nanti ya. Makasih ya Mbak Ewin. Sama-sama. Makasih ya Mas Ir ya. Kok Sama-sama. hadiahnya langsung hilang sih? Langsung diumpet. Diginiin ya, harusnya diginiin ya. Sering-sering main ke sini. Oke, siap. Nanti bisa jalan-jalan bareng sama komunitas Foxcall di Museum Siap. Benteng Fredebak Yogyakarta. Banyak event keren, bisa nonton di bioskop Museum Benteng juga loh di sini loh. Cocok. Bareng sama Mas Felix ya. Boleh. Oke, nanti di Bisa. tanggal 5. Tanggal 5. Tanggal 5. Oke, saatnya kita pamit dari Tok Tok Museum. Ada Mas Radit, Mas Novi Kalor, Mas Felix Chris, Isya ada Dewi. Mbak Nitis, juru Oh, iya. bahasa isyarat kita. Ada sekjen kita yang nggak pernah kelihatan, yang paling sibuk, ketua harian. Dan kita pamit sampai ketemu lagi tentunya hanya di Tok Tok Museum. Monggo, sahabat museum.